Kami dari SDN 9 Kilo bergerak maju dalam dunia pendidikan. Kami berjumlah 19 orang tenaga pendidik dan 4 orang tenaga non-pendidik di bawah kepemimpinan Siti Hajar Sarjana Pendidikan Islam sebagai Kepala Sekolah SDN 9 Kilo dan Abdul Qadir Sarjana Pendidikan sebagai Wakil Kepala Sekolah SDN 9 Kilo. Sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, Ki Hajar Dewantara, beliau mengatakan bahwa pendidikan yang bersifat holistik dan humanis. Beliau mengusung konsep dengan nama Tunas Muda, yang menekankan pentingnya pendidikan yang menghargai keunikan setiap individu, memperhatikan aspek fisik, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Filosofi ini juga menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk menciptakan manusia yang berakhlak mulia, mandiri, dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat luas. Inilah kegiatan kami sebagai warga sekolah SDN 9 Kilo. Di hari Senin, biasanya kami melaksanakan suatu rutinitas nasional, yaitu upacara bendera. Nah, setelah upacara bendera selesai, biasanya kami melanjutkan dengan pembelajaran berbagai macam mata pelajaran seperti matematika, bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Selain daripada itu, juga termasuk kegiatan senam pagi, serta kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh sekolah. Di kelas rendah, ada Ibu Juliati Ahli Madia. Beliau mengajar di kelas 1. Beliau adalah salah seorang guru yang menjalankan tugas mengajarnya dengan niat tulus dan ikhlas, tanpa pamrih atau motif pribadi lainnya. Beliau memiliki kesadaran bahwa tugas mengajar bukan hanya sekedar pekerjaan saja, tetapi juga amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Guru yang mengajar dengan ikhlas akan memberikan yang terbaik dalam proses pembelajaran, peduli terhadap perkembangan peserta didik, dan berusaha untuk menciptakan lingkungan belajar yang pertumbuhan dan keberhasilan setiap murid. Nah, dengan sikap ikhlas ini, beliau mampu menjadi panutan dan motivator bagi peserta didik pada umumnya, serta memberikan dampak positif dalam dunia pendidikan. Sri Purnawati Sarjana Pendidikan. Beliau ini mengajar di kelas 2. Beliau adalah guru yang peduli, yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap siswa dan siswinya. Beliau tidak hanya fokus pada materi pelajaran saja, tetapi juga memperhatikan perkembangan dan kesejahteraan siswa secara keseluruhan. Guru yang peduli akan mendengarkan dan memahami kebutuhan serta masalah siswa, memberikan dukungan dan bimbingan yang sangat diperlukan, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Beliau juga akan selalu melibatkan diri dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan sosial di sekolah untuk membantu mengembangkan potensi siswa di luar ruangan kelas. Dengan sikap peduli ini, beliau dapat menjadikan panutan dan motivator bagi siswanya, membantu mereka tumbuh dan berkembang secara keseluruhan. Nur Hidayatullah Sarjana Pendidikan. Beliau mengajar di kelas 3. Beliau adalah seorang guru yang kreatif. Beliau memiliki kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan orisinal dalam proses pembelajaran. Mereka tidak hanya mengikuti pola pengajaran konvensional, tetapi juga berusaha untuk menciptakan pengalaman belajar yang unik dan menarik bagi siswa. Nah, guru yang kreatif akan menggunakan berbagai metode dan pendekatan yang inovatif untuk menyampaikan materi pelajaran. Mereka dapat menggunakan permainan proyek kolaboratif, seni, musik, atau teknologi sebagai alat untuk memfasilitasi pemahaman siswa. Mereka juga dapat mengadopsi strategi pembelajaran berbasis masalah atau proyek, di mana siswa diberi kesempatan untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks nyata. Rohayu Sarjana Pendidikan. Beliau mengajar di kelas 4. Beliau adalah seorang guru yang memberikan perhatian, dukungan, dan bantuan yang adil kepada setiap murid tanpa memihak atau mendiskriminasi berdasarkan faktor-faktor tertentu seperti kemampuan, latar
belakang, atau karakteristik pribadi. Dalam hal ini, beliau memberikan kesempatan yang sama bagi semua murid untuk selalu berkembang, serta memastikan bahwa kebutuhan individu setiap murid dipenuhi dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, adil, dan mendukung perkembangannya seluruh peserta. Kelas 5, ada Ibu Halidah Hairani, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Beliau adalah guru yang inovatif, karena guru yang inovatif itu adalah salah satu guru yang mampu menciptakan ide-ide baru, metode pembelajaran kreatif, dan solusi-solusi inovatif dalam proses pengajaran. Mereka terbuka terhadap perubahan, berani mengambil resiko, dan selalu mencari cara untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru yang inovatif juga mendorong kreativitas dalam pemikiran kritis pada peserta didik, serta menggunakan teknologi dan sumber daya lainnya secara efektif untuk mendukung pembelajaran. Nah, dengan kemampuan inovatifnya, beliau dapat menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif dan memotivasi peserta didik untuk mencapai potensi terbaik mereka. Arkam Ahli Madya. Beliau seorang pendidik yang menjadi contoh dan inspirasi bagi para siswa dan siswinya. Beliau memiliki kualitas kepemimpinan yang baik, pengetahuan yang mendalam dalam setiap bidangnya, kemampuan mengajar yang efektif, dan sikap yang positif. Beliau juga mampu memotivasi dan membimbing siswa untuk mencapai potensi terbaik. Mereka berperan sebagai panutan dalam hal integritas, etika, dan nilai-nilai moral. Setelah selesai mengajar, biasanya kami berada di dalam satu ruangan yang sama, yaitu di dalam kantor sekolah. Di sini kami membahas kembali tentang apa yang telah kami ajarkan kepada siswa dan siswi kami, dan kami berharap siswa dan siswi kami dapat menjadi manusia yang bermanfaat, baik bagi dirinya maupun bagi anggota masyarakat. Di sekolah kami selalu menggalakkan bagaimana nilai gotong royong. Nilai gotong royong itu adalah nilai budaya yang sangat penting dalam masyarakat kita, di mana nilai-nilai ini mengandung kebersamaan, tolong-menolong, kerukunan, tanggung jawab, dan keadilan. Dengan demikian, gotong royong menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai luhur dan mempererat ikatan sosial. Sekolah kami selalu mengikuti berbagai macam lomba, di mana kegiatan mengikuti lomba ini juga dapat mengajarkan beberapa nilai-nilai penting, di antaranya semangat berkompetisi, kerja keras, sportivitas, percaya diri, kerjasama, pengelolaan emosi, dan belajar dari kegagalan-kegagalan dalam setiap lomba. Dengan demikian, kegiatan mengikuti lomba dapat menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai penting bagi pengembangan diri dan karakter setiap peserta didik. Di sekolah kami selalu dikunjungi oleh tim medis dari puskesmas terdekat. Nah, kunjungan tim medis ini ke sekolah kami memiliki banyak sekali manfaatnya, termasuk pemeriksaan kesehatan rutin, deteksi dini masalah kesehatan, edukasi, pemberian imunisasi, konsultasi dan rujukan, peningkatan kesadaran kesehatan, kerjasama sekolah, orang tua, dan tenaga medis. Nah, secara keseluruhan, kunjungan tim medis ini di sekolah kami memberikan banyak sekali manfaat yang sangat besar bagi kesehatan dan kesejahteraan siswa dan siswi kami di sekolah. Kami selalu melaksanakan kegiatan senam pagi. Nah, kegiatan senam pagi ini salah satu bentuk aktivitas fisik yang memiliki banyak sekali manfaatnya, termasuk meningkatkan kebugaran fisik, membangun kebiasaan hidup sehat, meningkatkan konsentrasi belajar, mengembangkan keterampilan, memupuk kebersamaan,
meningkatkan disiplin kegiatan, mencegah obesitas, dan menyegarkan pikiran aktivitas fisik. Nah, dengan demikian, kegiatan senam pagi ini biasanya merupakan salah satu upaya untuk menjaga kesehatan, kebugaran, dan perkembangan siswa secara keseluruhan. Ucapan terima kasih yang tak terhingga atas dedikasi dan kebaikan hati teman-teman guru dalam mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada mereka semua, di mana guru-guru memiliki peran penting dalam membentuk generasi untuk masa depan. Dalam hidup, janganlah pernah berhenti belajar dan mengajar. Salam bahagia dan merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum